Itu tidak bodoh Pak. Pengelolaannya, manajemennya yang perlu diperbaiki di negeri kita itu, pengaturannya. Maka seluruh teman-teman saya ke Australia berkesimpulan sama. Kenapa kita lemah rusak? Kesimpulannya apa? Salah urus. Negara ini salah urus. Kita serahkan kepada orang-orang yang tidak bisa urus negara. Itu saja kesimpulannya. Kita kaya, kita banyak potensi, tapi karena salah urus, maka kita sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Analisis saya dari doktrin-doktrin Islam dan apa yang saya ketahui saja. Mungkin bapak-bapak juga punya pengetahuan yang lebih luas dari saya dalam beberapa sisi. Kalau ada yang mau diskusi, masih ada waktunya. Ada 7 menit ya. Silakan. Baik jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang sikap dan respon mukmin terhadap eksplosion Israel di Gaza, pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi apa namanya kisah Rasulullah menemani orang buta itu, apakah itu hadisnya sahih? Itu aja. Iya, hadis-hadis sejarah tentang Nabi, hadis sejarah itu tingkatnya tidak sulit untuk menjadi yang mutawatir. Dia minimal hasan atau maqbul. Ya, itu hadis termasuk yang banyak diceritakan tentang Nabi itu. Ya, kalau menurut saya, seandainya pun ada yang mengatakan itu tidak sahih, karena dia bentuknya sejarah, masih bisa diterima sebenarnya. Yang penting jangan mau tahu, masih bisa diambil sebagai iktibar. Karena memang apa? Karena memang nilainya sesuai dengan Quran Sunnah, petunjuk Quran Sunnah memang begitu. Jadi kita ini tidak boleh menjadi begitu buat baik sama manusia semua. Yang kita perang itu orang-orang kafir yang jalim. Orang beriman pun kalau jalim fasik namanya. Jadi antara orang beriman itu kan ada orang munafik juga, menyembunyikan munafiknya. Nah, itu kita perangi. Ya perang kalau dia munafik sembunyi-sembunyi, kita peranginya sembunyi-sembunyi juga. Bahasanya kalau orang memerangi secara fisik, kita perangi fisik. Kalau orang memerangi ekonomi, kita perangi ekonomi. Jajah sayyidat sayyidat muslihat. Kejahatan itu setimpal. Begitu yang dibolehkan. Gak boleh melampaui. Kalau melampaui batas, zalim namanya. Orang jalimi kita secara ekonomi, ya, kemudian langsung kita bunuh serta-merta, gak boleh juga. Ya, gak boleh juga. Kecuali memang dia sudah betul-betul menghancurkan ekonomi kita dan tidak ada cara lain untuk melawannya kecuali perang fisik. Nah itu mungkin dibolehkan. Jadi dalam Islam ini ada ilat-ilat yang menyebabkan dia boleh kan. Begitu dia. Jadi itu termasuk, walaupun kalau setahu saya hadis sejarah itu rata-rata hasan, sebahagiannya sahih. Walaupun dia misalnya ada yang mengatakan dhaif, mungkin lemah, tapi ya menurut saya boleh kita pakai karena dia bentuk sejarah dan isi sejarahnya itu tidak ada pertentangan. Dia ada syarat untuk memakainya. Kalau bahasa Imam Suyuti, syarat hadis lemah itu boleh dipakai. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran Sunnah, Quran hadis. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran pokok, bisa diterima. Kemudian hadisnya tidak maupun tidak palsu. Kemudian kalaupun doa dia didukung banyak riwayat lemah, banyak, dia tidak satu. Karena hadis itu porsinya banyak kan. Cerita itu porsi hadisnya banyak, tidak satu. Jadi saling menopang ya. Ada lagi? Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan. Pak Riti. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tanggapan Ustaz terkait empati kita sebagai seorang muslim di Indonesia yang mayoritas beragama Islam ya. Ini kan kalau soal berjihad itu katanya harus menunggu
apa itu tergolong mengikuti ulil amri juga? Karena di MUI dan pemerintah juga kadang mana yang lebih utama seperti itu. Ya. Kira-kira tanggapannya gimana Ustaz? Jadi gini, tentunya kalau kita membantu ya dengan doa pasti setiap sholat, doa pasti, menyumbangkan donasi secara materi seperti itu. Kalau yang berikutnya itu seperti apa? ya. Jadi kalau Ibnu Abbas dia menerjemahkan, memahami ulil amri itu adalah ulama-ulama panutan. Sebagian ulama menyebutkan penguasa Islam yang sah, gitu kan? Jadi memahami ulil amri itu pun ulama beda. Jadi dalam agama ini sebenarnya ketika MUI membuat fatwa seperti itu, harusnya pemerintah pun buat kebijakan. Harusnya, karena di tingkat ulama sudah memberikan masukan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang fatwa MUI tidak sama dengan pemahaman ulama. Nah, bagaimana? Ya kita secara agama, keislaman lebih mengutamakan ikut MUI-nya. Yang penting tidak terjadi kita tidak berhadapan-hadapan sama pemerintah. Artinya tidak ada kalau bahasa saya gini, tidak melanggar hukum pemerintahan gitu. Sehingga terjadi clash, perang gitu kan. Nah, kecuali kalau kita lakukan fatwa MUI, kita perang sama pemerintah, itu tidak boleh. Nah, itu nanti kita membuat perpecahan sesama kan? Dan itu tidak mungkin mengeluarkan fatwa seperti itu. Tapi kita sebagai muslim lebih mengutamakan keimanan. Ya kita boikot sebisa kita, walaupun pemerintah tidak berani memboikot. Kenapa? Mungkin ada pertimbangan lain, kebijakan ekonomi kita negara lama takut ditekan, takut ini kan itu pemerintah pertimbangannya begitu nanti. Ujung-ujungnya kan ke sana. Tidak kuat melawan. Memang ada dalam ayat kalau kamu tidak kuat melawan, boleh ngalah dulu sambil kekuatan. Kan gitu. Ada ayatnya memang ketika kita merasa. Maka sikap kita ini kondisional. Kondisional itu dilihat ilatnya, alasannya. Kalau dalam fikih begitu. Ya. Sebahagian kawan juga ada yang saya dulu pernah juga gitu kan, ada juga yang masih ini kan berpikiran kalau ada ini. Misalnya ada yang menyebut kalau ada khilafah nggak begini masalahnya. Saya bilang gini, jangan tunggu khilafah ada. Kalau ada khilafah ditunggu khilafah nanti nggak selesai, nggak ada masalah yang selesai. Kenapa tunggu khilafah tak kapan lagi berdiri kan belum ada nih kekuasaannya gitu kan. Jadi kita harus objektif mengatasi apa yang ada sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Saya berpikir sebenarnya harusnya negara-negara Islam ini bersatu. Ya, bersatu. Negara Islam Sunni yang paling kuat mana? Misalnya Turki, karena dia mantan dari penguasa kan khilafah Turki yang terakhir. Udah Turki yang mimpin. Kita lebih lemah dari Turki bisa teknologi udah. Keputusan negara-negara Islam sejenis PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Islam, kan gitu kan? Itu memberikan tekanan kepada PBB dan Amerika. Ketika PBB dan Amerika tidak merespon tekanan ini, maka seluruh negara Islam mengirimkan pasukannya masing-masing. Kalau tidak kirimkan pasukan, itu diboikot minyaknya. Semua negara tidak boleh pakai. Boikot minyak seperti Raja Faisal dulu, boikot minyak Amerika, Israel, boikot. Gak usah jualan sama mereka. Ya Nabi dulu kan begitu kan orang kafir Quraisy. Ketika berdakwah, diboikot, mereka kasih makan. Nabi aja itu yang baik gitu kan. Kenapa orang bunuh saudara kita malah kita fasilitasi kan? Boikot semuanya, bersatu. Maka umat Islam itu yang bisa dilakukan. Umat Islam itu begitu buat PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Islam, PBB ini yang versi Islamnya. Human right itu ada yang UHDR, HCR yang universal, ada yang UIHDR, ada yang Islam. Hak asasi Islam ada menurut versi Islam. Itu dua. Maka buat Persatuan Bangsa-Bangsa Islam. Jadi negara yang mayoritas Islam kuat dan mereka kita akan jadi ditakuti. Ini masalahnya negara Islam kan gak nyatu.
lebih kepada mementingkan diri sendiri ya. Takut. Ya kalau kita bersatu sebenarnya kan nggak ada mesti takut. Yang membuat masalah ini kita nggak menyatu saja. Di dalam diri kita itu ada kemunafikan, ada ketakutan yang kurang beralasan. Itu aja yang buat kita kalah. Maka kalau bahasa Nabi, umat Islam itu nggak bisa dikalahkan orang kafir. Kalau mereka bersatu, yang bisa mengalahkan umat Islam adalah umat Islam sendiri. Kalau mereka nggak bersatu, itu kunci sebenarnya Pak. Kalau kita menyatu, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Apa kuatnya Amerika Inggris? Nggak diimpor minyak sama negara. Mau bilang apa? Ya coba aja. Nggak usah diimpor 3 bulan. Gimana rasa mereka? Masa Raja Empat dulu 1973, Raja Faisal dulu itu kan dihentikannya minyak, nggak bisa jalan kendaraan mereka. Mau bilang apa? Azerbaijan, ada 2 negara yang bantu minyak, Azerbaijan, tapi dia pakai Turki, dia halang Turki apa? Kalau sudah sepakat kan, halang Turki, jangan pakai ini. Karena kok nggak bisa jalan, udah. Oh Israel gitu kok. Listrik dimatikan, makanan nggak dikasih masuk. Kita masih minyak aja loh. Ya, kalau mereka semua kan makanan, listrik, telekomunikasi diputus sama mereka semua. Mereka nggak peduli dengan hukum internasional. PBB itu nggak peduli karena PBB itu dianggap mereka punya milik kesannya ya, seperti punya pemilik negara HP itu saja. 3 HP itu negara yang mendukung, udah. Maka saya sebut tadi seperti tidak demokrasi jadinya kan. Padahal 14 negara tak setuju, 120 negara setuju, kalah 120 negara setuju. Katanya demokrasi. Demokrasi itu kan harus diputuskan dengan suara terbanyak. Jadi demokrasinya seperti demokrasi ece-ece jadinya kan. Kayak apa itu gitu. Baik, saya kira itu aja kalau saya memahaminya gitu Pak ya. Ya, sebagai muslim kita taati saja itu. Sebisa mungkin kita hindari ketergantungan yang banyak kepada orang-orang Islam. Apalagi kita melihat orang non-Islam itu memerangi umat Islam. Sudah menjadi haram kalau kita ikut terlibat membantu mereka ya. Karena kita adil membunuh orang beriman. Cukup ya? Baik. Mungkin nggak ada yang pendengaran. Satu waktu. Baik Ustaz, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita hari ini. Untuk menutup kajian ini, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita dalam sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Terima segala amal ibadah kami, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, ya Allah, yang berita khususnya di Palestina, ya Rahman, di Gaza, ya Rahim. Allah mansurhum nasran aziza, ya Allah, berikan mereka bantuan nasran aziza, bantuan yang dahsyat, bantuan besar dari ya Allah. Dengan cara ya Rahman, Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami hamba-Mu sangat lemah, ya Rahman. Berikan kekuatan iman, kekuatan senjata, kekuatan untuk membela diri, kekuatan untuk mempertahankan hak, kekuatan untuk mengambil hak, menerima hak yang mereka miliki, ya Allah. Jauhkan mereka dari penindasan orang-orang yang zalim, baik dari tetangga mereka ataupun dari negara mereka, ya Allah. Bantu juga saudara-saudara kami, ya Allah, al-muslimin wal mujahidin di Yaman, di Suriah, di Lebanon, di Israel, di alam. Bantu juga kami umat Islam di Indonesia ini, ya Rahman. Pilihkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang bisa membawa negara kami menjadi negara yang maju, yang mulia dunia akhirat. Tidak hanya mulia di dunia dan tidak hanya mulia di akhirat. Kau berikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Terimalah segala doa dan minta kami, karena Engkau yang bisa mengabulkan doa-doa ini dengan segala kelemahan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami. Kami memohon kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau mengabulkan segala apa yang kami minta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa
Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.